habis di hate satu Indonesia. Apa namanya sini? Pokoknya gue mau dilabrak. Kalau konten itu tugasnya mengedukasi. Jadi kalau seandainya ketika artikel kita kasih impact ke orang gitu, itu tuh jadi kayak ada yang baca artikel gue nih, seneng gitu. Tahu nggak, dia tegang-tegang banget, tau nggak, mau ikutan nongkrong di kita. Tapi mungkin kata-katanya pada nggak tahu, pada mau ngomongin apa, harus kayak gitu ya. Cuman, hai guys, kembali lagi di nongkrong di kita bersama gue Diku, host kalian. Ternyata guys, gue tuh udah ngadain nongkrong di kita tuh selama 11-12 sekarang episode 12 ya? 12 episode dan gue ternyata lupa untuk memperkenalkan nama gue selama 12 episode. Kecil banget ya. Jadi mungkin selalu banyak yang ngechat apa di YouTube gitu. Kak, siapa tuh nama hostnya? Ya, tanya Instagram nggak? Apa? Tanya Instagram sekali. Nggak penting ya. Ntar kita bahas soal Instagram. Selamat datang di nongkrong kita dan sekarang saya Diku, Dikala segalanya, Dikala. Kita sudah bersama dengan tim kontennya Kita. Apa sih tim konten itu ya? Kan kalau pada nggak tahu. Nah, ini kalau asal-asalan gue ya guys ya. Soalnya gue juga nggak tahu tim konten itu ngapain. Kayak menurut gue tuh kalau lu di Google nyari Kita, terus muncul paling atas itu karena tim konten, bener nggak gue? Bener ya? Bener. Oh gue bener. Sama kalau di kita ada artikel-artikel yang bikin tim konten semuanya, bener nggak gue? Betul. Yes. Berarti tepuk tangan buat gue guys. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu boleh nggak sih? Soalnya banyak banget di Instagram yang nanyain, Kak, tim konten cakep-cakep siapa aja sih namanya, bilang gitu kan. Mana mereka gitu, tahu? katanya gitu. Nah, akhirnya kita kenal dari yang paling ujung ke yang paling ujung. Silakan. Halo, nama aku Konita dari tim konten writer Kita. Tepuk tangan dong pokoknya. Halo, nama gue Kintan, gue dari tim content writer Kita. Weh. Hai, aku Yuli, sama juga dari tim konten. Oh, nice. Hai, aku Velin, sama kayak Kintan dan Yuli dan Konita, tim konten. Hey. Ngomong-ngomong soal tim konten, aslinya tuh berapa orang sih Kintan? Berlima ya? Ada satu Kak Elis yang sedang sibuk. Oh, Kak Elis tuh ketua kelompoknya. Ketua Pramuka. Pramukanya. Ibu pengen aja dong ke Konita. Apakah ada jurusan kuliah tertentu yang qualified untuk menjadi bagian dari tim konten? Setahu aku nggak ada ya. Karena kita juga dari jurusannya beda-beda. Oh, jurusan apa? Aku jurnalistik. Aku manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi. Oke. Sastra Inggris. Oke. Nah, menurut gue sih nyambung ya kalau ngomongin sastra Inggris, jurnalistik. Kamu kenapa nyasar ke tim konten, cerita kan? Manajemen komunikasi itu sebenarnya di dalamnya juga belajar nulis sih. Gitu. Kan digital marketing. Gitu, enggak beda. Jadi kalau di Unpad itu ada banyak komunikasi, ada PR, ada manajemen komunikasi, jurnalistik, TV, film. Itu dalam manajemen? Dalam Vkom kalau di. Oh, dalam Vkom, iya. Jadi gue di manajemen komunikasinya. Oh iya. Tapi emang belajar nulis ya. Sebenarnya manajemen komunikasi itu apa sih tujuannya adanya jurusan itu? Ini gue membawa alma mater nih ya. Nah, kita tuh di situ belajar kayak marketing communication, terus juga digital marketing. Pokoknya yang zaman sekarang tuh dipelajarinnya biasanya di manajemen communication. Kayak gitu. Apa nyambungnya manajemen communication sama content writer? Kan belajar ini juga ya, di dalam situ belajar yang tadi dibilang digital marketing. Iya, terus juga dulu belajar, lupa deh sampai nama matkulnya apa. TV apa gitu ya, nama matkulnya. Di situ belajar script writing. Gitu. Oh iya kayak gitu-gitu. Jadi emang belajar nulis juga. Jadi dan apa sih namanya kalau ekskul di kuliah? UKM.
Nah, gue tuh UKM-nya jadi scriptwriter di radio. Namanya UKM Scriptwriter. Enggak, nama UKM-nya Fun Radio. Di dalamnya itu ada role jadi scriptwriter kayak gitu. Jadi emang udah biasa nulis dari kuliah. Dan emang suka nulis. Emang suka nulis. Semua konten suka nulis. Aku suka. Suka sih. Suka. Lo? Yo. Insya Allah suka. Sukain. Suka. Nah, guys, gue pengen nanya ke Yuliana. Gara-gara lu tadi agak meragukan ya. Tenang. Lu cuma mau ajar doang biasanya itu nulis tuh butuh mood nggak sih? Kalau gue sendiri ya. Butuh ya? Enggak. Butuh banget. Butuh banget. Kalau nggak mood bisa mempengaruhi tulisan jelek. Iya dong. Kan kalau kena writer's block kayak udah nggak ada inspirasi. Oh, itu namanya writers Block. What is writer's block? Jadi kayak udah nggak ada inspirasi, udah kayak Jadi mentok. lu stuck gitu mau nulis apa ya gue. Padahal ini nggak tahu ya, kan gue orang awam ya. Maksudnya bukannya kayak udah ada main ID-nya tinggal ditulis doang gitu. Enggak. Kayaknya nggak segampang itu ya. Enggak dong. Gimana Pan? Kenapa nggak segampang itu? Guys, kalau dari gue sih kalau nulis itu gak cuma sekedar kayak kita nulis diary kayak gitu kan, apalagi kita buat artikel konten yang bakal dibaca sama orang. Jadi pasti mikirin kayak tanda bacanya, Diksinya terus ya. terus dari baku atau enggaknya tulisan kayak gitu sih. Penulisannya juga. Oke, kalau gitu. Jadi bisa dikatakan apakah menjadi tim konten itu dibilangnya learning by doing? Bener nggak sih? Bisa. Ya. Karena semua orang bisa jadi content writer Iya, Bisa. Asal mau belajar. asal mau belajar ya dan suka nulis. Dan suka nulis. Lu Suka tuh. nulis. Iya nih, ada di jurusan lu ya. Anjir. Wah, pengen jadi content writer ya. Ini Nixon kan jadi content writer dia. Iya dong. Ayo ya. jalan Gue lulus ya. Tapi script writer aja lah ya. Iya. Kenapa emang kalau tahu? Timnya asik ya? Kalau di tim kalian nggak boleh. Tim gue boleh. Oke guys. Tadi kan gue udah nyebutin ya, tim konten tuh ngapain aja ya. Gue udah sebutin dia ngomongin SEO, SEM, bener nggak sih? Enggak sih, SEM emang kita apa? Itu beda ya? Beda. Nah. Terus ngomongin artikel gitu-gitu. Selain itu, apalagi sih yang dikerjakan oleh tim konten? Apakah itu doang? Itu lah yang apa sih Kak? Yang kita suka bikin location tag. Landing page. Yang landing page. Landing page kita. Terus Iya. bikin untuk yang campaign, Yang partnership. partnership. Konten-konten partnership, campaign. Oh, kalian juga Newsletter yang nulis ya? Sama newsletter juga. Oh, ada yang nanya di Instagram nih. Bedanya content writer sama copywriter apa sih, Velin? Kalau konten itu tugasnya mengedukasi. Tugasnya mengedukasi. Iya, kan misalkan ada trending terus tentang apa gitu, misalkan kafe di mana terus kita kasih tahu. Terus kalau kopi itu tugasnya mengajak supaya orang-orang tuh tertarik untuk membeli produknya. Oh, jadi copywriter tuh lebih persuasif ya, sedangkan iya. konten tuh lebih edukatif. Iya, belajar banyak lagi ya. Tepuk tangan dong buat teman-teman TikTok. Tapi lebih mahal mana sih gajinya copywriter sama? Copywriter dengan Emang iya ya? dengan nama sangat Padahal tegas. tulisan dikit ya? Dikit Itu, tapi kan susah. Semakin dikit tulisan itu semakin mahal. Oh gitu. Betul. Dikit tapi harus mencakup banyak Iya. hal gitu. Tapi kalau content writer makin dikit tulisan makin dibayar makin dikit. Tapi kalau konten makin banyak makin bagus. Iya. Iya juga ya. Iya benar. Nah, tadi kan Kintan sempat ngomong SEM sama SEO tuh beda. Banyak yang nanya nih di Facebook. Ujian nih gue. Bedanya apa sih SEM sama SEO? Kalau SEM itu kan bayar. Jadi sesuatu yang ads gitu. Jadi gimana caranya lo nge-rank di Google dengan cara lo bayar kayak gitu. Cuma kalau SEO itu organik. Jadi kayak By kita keyword, writing. keyword yang kita masukin di artikel kayak gitu. Terus kita berkompetisi dengan website lain kayak gitu. So. Seperti Nah, nanya ke Konita nih. Kalian lu nyari inspirasi buat nulis tuh dari mana sih biasanya? Kan aneh banget ya. Ini guys kalau belum tahu ya, kalau kalian buka artikelnya kita ada apa karakter anime terfavorit Tergantung, tercantik. Iya, terus kayak ada Terbodoh. apa zodiak paling 2022 gitu. Ada lagi apa tuh yang ditulis sama Velin apa? Gaya favorit. Nggak ada ya? Gak boleh. Nggak ada gitu ya. Nah itu tuh dari mana inspirasinya tuh bisa dapat gitu loh.
Konita? Kalau inspirasi bisa dari mana aja, apalagi kalau misalnya kita nulis sesuatu yang lagi tren itu kan pasti research dulu, research entah lihat dari media-media berita kan biasanya mereka lebih cepat ya, lihat dari situ. Terus juga dari media sosial kan sekarang banyak tuh, Twitter pasti ada trending-trendingnya. Itu sih researchnya lebih banyak aja gitu, paling enggak kayak minimal banget 2-3 artikel lah, 2-3 sumber gitu, dan harus kredibel juga gitu. Oke. Berarti kerjanya tuh nggak cuma nulis doang guys. Tadi yang bilang nulis doang siapa Firda ya? Bilang kayak dapat betul cuma ngetik doang pulang. Tapi ternyata ada risetnya, Fir. Ternyata itu Firda nggak tahu ya. Ada risetnya. Ternyata tuh mereka nyari dulu apa sih yang lagi trending gitu. Kayak anak sosmed ya. Anak sosmed kan kalau bikin konten harus cari tahu dulu gitu ya. Jadi wow, bukan sekedar nulis ya, tapi mencari idenya itu susah banget ya. Nah, ngomong soal ide, kalian semua nih, gue kasih satu dari Valen. Ide paling absurd atau unik apa yang pernah lu tumpahkan ke dalam tulisan? Mungkin hal yang gak suka, misalkan tentang di Jepangan. Itu kan kalau aku kan lebih ke Korea dibandingkan Jepang. Terus harus mempelajari, misalkan yang terakhir kali itu tentang event Jepang. Event Jepang ternyata itu tiap bulannya itu banyak banget di Indonesia. Nah itu yang harus ditelusuri lebih jauh. Sebenarnya kan nggak suka, bukan nggak suka sih, kurang ngerti lah ya. Akhirnya jadi kayak semacam dalam tanda kutip mungkin terpaksa kali ya, terpaksa untuk mempelajari culture yang lo nggak suka gitu, yang lo not into that gitu ya. Oke, Yuli apa? Kalau gue sih zodiak ya, kayak misalnya Lo zodiak. nggak suka zodiak? Bukan guys. Nggak suka, Not into. not really into zodiak kan. Kayak zodiak terhoki bulan ini gitu. Itu kan sebenarnya ya Bullshit, gue, ya mengarang bebas gitu lah ya, maaf ya. bukan bebas. Apakah Nggak, berdasarkan website luar negeri. apakah zodiak itu bullshit atau enggak? Apa? Menurut lo? Tergantung keyakinan masing-masing. Keyakinan masing-masing. Tapi benci banget orang yang kayak, ya lo kan tahu Iya. Ya kenapa gitu loh, Gue nggak jadi bisa jadi excuse. Ya gue gini karena gue cancer gitu ya. Iya. Enggak sih. Nggak bisa jadi. Karena harusnya nih ya, ini bicara sedikit soal zodiak ya. Zodiak itu memang sebuah ilmu yang sudah yang udah dari ribuan tahun yang lalu guys di Yunani kuno. Tapi sebenarnya gunanya itu bukan soal kayak dia gitu kayak dia mah Cancer gitu. Bukan gitu, justru menjadikan kayak baik itu lo Cancer atau Gemini, tapi menjadikan itu kayak semacam apa ya? Kayak mungkin kalau dalam film tuh kayak main plotnya kali ya, kayak ibaratnya orang Cancer tuh kayak gini, bukan berarti tapi semua orang Cancer tuh kayak dia juga gitu juga. Misalnya mungkin ada garis merahnya lah, Cancer tuh kayak gimana, itu kayak gimana, tapi bukan berarti itu untuk menjadi kayak kepercayaan lu gitu. Iya. Kan ada loh ya kayak HR gitu kayak ini nggak bisa terima dia Cancer nggak bisa di copywriter. Iya, atau nggak MBTI-nya apa gitu kalau di Korea kan. Iya gitu ya. Iya, gue sih. Jadi balik ke tempat masing-masing guys. Sebenarnya zodiak tuh lucu-lucu aja sih. Iya, Karena memang ada yang ilmunya benar, ada yang jadikan salah. Itu menurut gue guys. Tepuk tangan buat gue. Sama sih kayak Kak Yuli, zodiak, Sio kan kita juga nulis Sio ya guys. Yang kayak gitu, jadi kayak harus research kayak di website yang emang kayak terpercaya aja gitu. Karena kayaknya misalkan ngelihat kayak zodiak, ramalan zodiak di website A sama website B, kayak si Cancer minggu ini beruntung, yang di website B minggu ini bokek kayak gitu kan, jadi kan kayak yang mana nih yang benar kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya bukan soal benar, tapi soal engagement mana yang lebih Betul. Tapi zodiak tuh banyak yang baca loh. Banyak. Ya banyak. Jadi gue tuh nggak suka baca zodiak, cuman gue tahu banyak soal zodiak. Iya, astrology. Soalnya gini sih, kayak astrologi itu kan menurut gue jadi bahasa astrologi. Sebenarnya tuh cuma ada basicnya doang, tapi menurut gue ramalannya tuh tidak terus menerus gitu loh. Makanya kalau dibilang ramalan gue nggak percaya. Tapi emang kalau ngomongin zodiak SN kayak educationnya tuh ada. Gitu. Iya. Nah sekarang Konita, apa hal terabsurd yang pernah lu tumpahkan menjadi sebuah tulisan? Iya sama sih, masih soal gitu. Terus juga dulu juga pernah nulis tentang Feng Shui. Oh iya. Itu kan mesti research banget ya. Iya. Terus ya itu sih agak-agak susah sih. Dan lama nulisnya. Dan lama juga. Semakin
susah risetnya semakin lama nulisnya bener ya? Iya Betul. betul. Karena lu nggak boleh ngaco, Karena nggak bisa boleh kayak cuman ngasal-ngasal. feng shui itu kursi nggak boleh tahu depan pintu, itunya ini lah. Gitu. Nggak bisa. Apalagi tuh menganut kepercayaan Iya. orang. Betul. Tapi kita menghargai kepercayaan banyak orang, baik itu zodiak, feng shui, sio, dan agama-agama tertentu. Lalu guys, dari Konita ke Valen semuanya pernah. Kalau stuck tuh ngapain biasanya? Dibahas Saat kata nulis. Apa namanya writer's block? Kalau lagi writer's block tuh ngapain biasanya? Kalau di writer's block biasanya berhenti dulu, karena kalau misalnya dilanjutin pasti ngaco tulisannya. Pun kalau misalnya terpaksa lanjut nih, harus cek lagi beberapa menit selanjutnya, baru pasti ketahuan tuh, tadi tulisan gua kok ngaco banget ya gitu kan pasti. Oh iya. Iya pasti. Jadi maksudnya kerja dulu asal-asalan. Iya, terus didiemin, baca baru cek lagi. iya. Itu pasti ketahuan ada yang ngaco. Terus paling kalau aku sih dengerin lagu, terus Lagu apa gue tahu? ya banyak sih Ada macam-macam. lagu tertentu nggak yang kayak, oh di writer's block nih. Gitu nggak ya? Enggak sih, yang lagi mau didengar aja. Dengerin aja. Itu sih yang paling penting Dengar kayak. lagu, istirahat, dan cek ulang kembali. Kalau yang buru-buru, cek ulang beberapa menit. Gitu. Kalau Kintan, Iya sama sih, harus berhenti dulu, harus ngelihat yang lain gitu, jangan lihat laptop mulu, terus minum kopi, Iya, iya. minum kopi, terus ya udah harus kayak ngelihat, kayak harus jalan-jalan Iya. keliling rumah kayak Ganti atau suasana ya? ganti suasana oh gitu. dan rumahnya kita tuh besar sekali guys. Maksudnya enggak anjir, gue tinggal di apartemen. Kalau kayak kemana kayak oh maksudnya kemana aja jalan apartemen, maksudnya kayak kemana kayak ke kafe kemana yang kayak ngeliat orang gitu, ngeliat dapet inspirasi. Lagi kalau WFH kan di rumah mulu pasti. Nah itu Oh itu sakit jiwa ya. jenuh kayak sakit juga sih. Jenuh juga. jenuh ya, bener jenuh. Berarti jadi kuliah wadah harus banyak duit ya, soalnya kalau nggak bisa. Ya enggak juga sih, harus ya di dari jalanan mana? trotoar gue boleh, terserah deh di mana. Oh gitu, ya. Ganti suasana intinya. Ganti suasana itu sama kayak gue tuh. Yuk, lu gimana yuk? Kalau lagi writer's block gimana yuk? Kalau gue biasanya ngobrol sama orang. Setuju? Ngobrol gitu deh, ini gimana nih? Kok nggak kayak ngobrol casual aja sih? Atau ngobrolin tentang, gue lagi nulis ini nih, menurut tuh kayak gimana gitu. Karena jadi nambah Jadi nambah insight juga kan. insight ya. Gitu sih. Kalau Felin Ditinggalin. tinggalin. Terus Ditangis ngapain? juga. Tapi kalau sosmed Bukan sosmed, Bukan sosmed. scrolling. Tapi itu bahaya nggak sih? Enggak, jujur ya. Gue pun sering, mungkin kalau dalam bahasa orang-orang seni apa ya, art block. Art block nggak ada, art block nggak ada ya. Ya pokoknya gue stuck lah kalau lagi ngedit video atau kayak lagi bikin plan apa brainstorming segala macam. Kalau gue stuck, gue menghindari buka sosmed karena nggak bakal berhenti, gue bilang. Oh iya. Scroll terus gitu. Ya kalau gue paling kalau kayak gini ya gue tutup laptop, gue ngerokok dulu, baru ntar gue naik lagi. Cuma mungkin karena kita banyak konten dari sosmed juga kan. harus tahu trending Oh, topik. makanya kalau nyari topik ya. Oke, baik. Kalian, apakah katanya nih ya, katanya Nixon untuk Yuli katanya, untuk Yuli sebagai penulis itu harus suka baca nggak sih? Suka sih. Iya. Harusnya. Harus suka karena kan pasti research. Harus sering baca. Oh, berarti kalau Baca orang nggak tuh. suka baca, jangan jadi penulis. Baca tuh nggak maksudnya lu baca novel gitu. yang berat-berat gitu. Lu baca artikel tuh juga udah baca sih sebenarnya. Iya benar. Oh, tapi harus suka. Iya, Tapi apakah iya, lu, seenggaknya suka. maksud gue Yuli tuh suka baca novel gitu nggak sih? Kalau novel sebenarnya tidak ya, sudah lama saya tidak baca novel. Oh, berarti bukan pembaca orangnya. Bukan pembaca yang panjang. Novel kan banyak tuh pagesnya kan, halamannya. Kalau gue tuh kayak lebih kayak udah artikel aja atau yang Tapi lu sering baca, maksudnya di luar pekerjaan. Di luar kayak lu lagi riset apa artikel lu suka baca. sering. Baca Sering. status. Sesuai Satu ya di scroll Jadi dan kalian ada nggak sih nggak suka baca? Maksud gue bukan nggak suka baca ya, maksudnya di luar kerjaan nggak pengen baca deh gitu. Nggak suka baca yang serius sih. Nggak suka Iya, serius. Kayak biografi gitu.
Baca buku gitu, baca buku nggak? Baca. Suka baca buku? Suka. Kalau lagi mood aja sih. Kalau lagi mood. Kalian baca buku juga? Novel. Baca novel? Oh, lagi baca novel apa? Boleh tahu? Teman-teman kan pengen tahu tuh. Laut bercerita. Cerita apa? Kalau yang penggemarnya pasti tahu. Laut bercerita. Laut bercerita. Oh iya. Apa kata laut? Emang laut bisa bercerita ya? Itu dibohongin kan sama buku guys, laut bisa bercerita. Tolong dibatin. Kalau itu bisa. Itu bagus ya? Itu romantis? Terkenal. Romance? Terkenal? Enggak, itu Nggak romance. dari kisah nyata. Kisah nyata? Tragedi 98. 98? Di laut? Jadi laut itu nama orang. Laut sama orang. Laut itu nama orang? Wah guys, ini spoiler. Guys, kalian kalau pengen baca bukunya ada di link ini. Klik ranjang kuning. Like TikTok. Tadi ngomong-ngomong soal buku dan lain-lain ya. Terus kita masuk lagi ke yang namanya content writer guys. Kalian itu paling suka konten apa sih? Maksudnya apakah kalian ada kekuatannya sendiri-sendiri gitu? Ada spesifik. Misalnya gini, kayak gue sebagai tim video gue sukanya syuting nongol kita gitu. Terus Firda sukanya syutingnya tuh ya untuk News gitu. Kalau Glenn sukanya syuting unit. Nah kalau kalian tuh ada kayak kekuatan sendiri gitu masih kayak konten gue tuh, kekuatan gue tuh di konten ini nih. Ini tuh gue merem deh, gue nggak usah ngerjainnya tuh. Gue kerja di gini. Merem typo dong. Oh gitu. Sambil apa, sambil nonton TV gitu. Apa sih? Publikasi Jadi, banget. Entertainment sih, tapi lebih ke film. Nice. Oh anak film. Terus kalau Yuli? Kalau gue suka kayak tempat nongkrong sih, kayak kafe atau restoran. Jadi kayak ketemu hidden gem gitu. Dari lu kalau riset tuh bener-bener nyari. Soal gini, kalau lu lihat di Google itu kan Kayak kayak sama semua ya. B aja gitu loh. Kayak kadang hidden gem anjing masuk gang dikit hidden gem. Nah, lu tuh nyari sendiri nggak sih? Cari sendiri? Dari Jakarta tuh? Enggak, tapi maksudnya gue nggak muter-muter beneran ke lokasi-lokasi ya. Jadi nyarinya tuh dari Instagram, dari Twitter gitu. Kok nggak nanya sama teman-teman, kayak lu pernah makan di sini gak ya? Oh iya. Ini ada ide buat lo. Ini ada satu tempat favorit gue di Ampera, namanya The Terrace. Seteras. Dia tuh bar ya. Sorry ya, dia nggak kafe. Kita nggak nulis bar, nulis nih. Seteras. Nah itu rumah orang di pagar, dikunci, di pagar terus pintunya tuh ditutup gitu loh, pintu rumahnya. Jadi kayak dulu nggak tahu ini apaan gitu loh. Tapi ada motor-motor taruh gitu, jadi kayak motor tuh kayak motor orang, kayak motor parkir rumah gitu loh. Jadi kayak gue buka pagar, masuk, terus gue kayak ke rumah teman ya kan. Habis itu gue membuka pintunya, itu bar, ada orang dugem, ada minum segala macam. Warteg emang gue nggak tahu. Jadi depannya warteg, belakangnya bar ya? Iya, jadi kayak itu rumah orang tuh seru banget sih, dan orangnya friendly banget. Karena tuh poin plus dari sebuah cafe atau bar menurut gue itu sih. Oke, kalau Kintan, what's your favorite content? Sama sih artikel hangout, cafe. Dan lu masuk hangout ya? Kan gue content creator. Ya. Follow Instagram worth your visit. Apa tuh? Follow Instagramnya? Coba. Worth your visit. Worth your visit. Follow Instagram worth your visit guys. Iya gitulah. Jadi cafe, spesialisasi cafe, coffee shop, kuliner. Merem ngerjain. Jakarta doang, Jabodetabek. Maksudnya kalau nulis artikelnya? Itu yang di worth your visit itu di mana aja sih? Yang udah kemana aja? Emang Kintan ini guys, dia tuh lebih banyak duitnya dibanding ownernya kita. Lu tuh suka keliling dunia gitu ya? Amin ya Allah, amin. Wanita, apa konten yang favorit lu? Kalau aku film sih, apalagi kalau misalnya filmnya tuh udah aku tonton kan, jadi kayak sekalian review juga, kayak sekalian review masukin yang udah aku tonton, nggak perlu banyak research juga karena kan udah nonton juga. Oke, suka film ya? Iya. Aku juga suka. Nah, Mau nanya sama Kintan, di Ruby tuh ada tone of voice nggak sih? ini dikat boleh gak? Yang kayak casual gitu. Oh kayak gaya tolong dikat ya, ini bisa memalukan kita. Awe, lu udah di Ruby Iya kan kita santai gitu gak sih bahasanya? Iya, kita santai. Nggak kasar ya? Enggak. Casual, oke. Iya casual. Casual. Karena topiknya juga casual juga, bukan yang serius-serius. Topik anak muda. Terus dengan adanya tone of voice itu, Konita, itu membantu atau malah menyulitkan teh?
Adanya turn off voice. Membantu karena kan jadi konsisten ya setiap Ada nulis. guideline-nya ya? Iya, ada guideline-nya juga. Benar. Nah, untuk sama semuanya nih, ngomong-ngomong, di antara kalian semua, ada yang merasa adiknya orang terkenal nggak? Feeling gue ini udah Yang nulis dia bukan gue ya? gue habis viral. Oh, guys, Iya, gue habis di hate satu Indonesia. kenapa? Dikira pacar ya kakak gue. Emang kenapa? Maksudnya kenapa dibenci kalau dia pacarnya? Ya mungkin gue tidak setampan, tidak Kalau tampan gue takut. nggak secakep kakak gue gitu kali ya. Oke. Ini bukan Itu iri aja sama. Karena nggak penting banget Nixon. Iya, kalau nggak tahu dia adiknya Diktat. Iya. Ya doang. Kemarin tuh foto kalian berdua sempat di-post. Tuh kan, bener. Oh, ini udah di-post. Tapi itu ada yang sampai diam-diam aneh-aneh gitu, nggak ada? Iya. Sampai diam aneh-aneh gara-gara kayak pacarnya nih, Iya, pacarnya nih. sampai kayak apa namanya aja. sini, pokoknya gue mau dilabrak. Gue nggak ngetik bukan. Oke. Balik ke konten nih, pelajaran terakhir guys. Balik lagi ke konten. Apa unforgettable moment kalian selama menjadi bagian dari tim konten di Rukita dari Konita ke Velin? Apa ya? Apa gitu? Kemudian tuh maksudnya Apapun, maksudnya mungkin kehidupan di Rukita gitu loh. kalau yang berkesan mungkin sebagai content writer kan. Yap. Kalau sebagai content writer waktu itu aku pernah beberapa kali kayak dapat DM atau message dari yang ternyata membaca artikel aku. Dia kayak ada yang bilang makasih informasinya bener banget, terus ada yang request nanti bisa nulis tentang ini enggak gitu. Itu kayak senang banget kan, soalnya kan berarti artikel aku dibaca. Terus waktu itu juga pernah ada Maksudnya artikelmu impactful ke orang gitu. Iya. Sampai orang tuh katanya dengar-dengar dia masuk Islam gara-gara enggak. Ya gitu, itu juga pernah ada kayak Itu masih gitu konten apa? Dan orangnya ngomong apa? Lupa yang ya? paling aku ingat ini sih Berarti forgettable guys. Iya. Kan ada beberapa maksudnya, tapi yang paling aku ingat tuh ada satu lagi, dia jadi kayak bule gitu. Dia DM aku di LinkedIn, jadi waktu itu aku pernah nulis artikel tentang living cost di Jakarta. Itu bahasa Inggris kan. Yep. Terus dia DM aku di LinkedIn katanya, pokoknya bilang makasih, pokoknya membantu banget karena dia rencananya mau tinggal di Jakarta. Dan pokoknya bilang makasih deh, informasi tentang living cost di Jakartanya berguna gitu. Jadi kayak komunitas seneng banget artikelnya useful untuk banyak masyarakat. Tepuk tangan buat komunitas. Kalau Intan, apa sih unforgettable moment selama menjadi bagian tim konten di kita? Apa ya? Mungkin sama kali ya kayak kakak Kurni. Kayak pernah di DM sama perusahaan gede gitu, Revoyu. Revoyu. Terus kayak berterima kasih banget, terus ngapresiasi artikel. Itu perusahaan apa sih? Hah? Perusahaan apa juga? Itu kayak yang Ini perlu disensor kelas-kelas nggak? course. Iya ya. Nggak apa-apa kan? Enggak, disensor aja. Kan bukan kompetitor anyway. Bukan. Jadi nggak apa-apa. Enggak, cuman kayak kelas-kelas yang course kayak digital Oh. marketing atau social media atau apa, itu tuh pasti kayak top of mind orang tuh Revoyu gitu. Revoyu pun bahkan baca artikelnya Rukita ya. Iya. Iya. Dan dibuat oleh Intan. Iya, dibuat per kita. Dibuat oleh. Ya, Revoyu gitu next sih di paling. kita ya. Nggak cuma ke individual tapi ke perusahaan juga gitu. Oh gitu. Nice. Kalau Yuli apa nih unforgettable momennya Yul? Kalau gue sih mungkin sama ya. Jadi kalau seandainya ketika artikel kita kasih impact ke orang gitu, itu tuh jadi kayak ada yang baca artikel gue nih, seneng gitu. Jadi waktu itu sih ada gue nulis tentang self photo studio. Iya kan, yang di Kelapa Gading di mana-mana gitu. Nah, terus itu tuh ownernya langsung nge-DM gua, makasih ya Kak udah Oh iya? udah Ya Allah. ditulis. Ya Allah. Udah ditulis kayak gini, mungkin kita bisa kerja sama nantinya gitu. Oh iya. Terus sih. Terutama kita buat Yuli. Tapi ya ini ya, maksudnya berarti banyak banget orang yang merasa dapat impact dari tulisan ya, dari sebuah konten ya. Berarti menurut gua kalian tuh tidak hanya membuat tulisan, nggak cuma ngetik-ngetik doang guys, tapi membuat sebuah Selama ini dia ngina itu kan. gebrakan ya, sebuah impact untuk Betul. masyarakat luas ya di bumi ini ya. Tepuk tangan buat tim konten saya guys. Oke, ke Velin. Apa sih Velin unforgettable moment lo selama di konten, jadi tim konten di Rukita? Mungkin kalau
artikelnya berhasil ranking pertama di Google. Yes, itu juga. Wah. Berarti kita berhasil ngalahin kompetitor-kompetitor lain dari kompetitor kita sendiri ataupun kompetitor dari berita-berita. Iya. Wah. Lagi medianya udah Karena itu pasti lu mencari sudut pandang yang orang-orang nggak cari, benar ya? Iya. Wah, itu berita apa? Masih inget nggak berita apa? Banyak. 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 Gila. Terus saking banyak kan lupa. Saking banyaknya muncul di Google nomor 1 sampai lupa apa aja guys. Gila ya, content writer ini tidak cuma sekedar nulis-nulis doang guys, tapi dia memberikan impact yang besar terhadap masyarakat, terhadap dunia ini, terhadap agama dan bangsa. Lu bayangin nggak? Ini mungkin pendapat gue sih ya, tapi mungkin yang namanya tulisan lu mungkin hanya sekedar tulisan, hanya sekedar beberapa paragraf saja. Cuma ada orang yang baca, lalu dia tergerak, dia mungkin jadi melakukan amal yang baik atau beribadah. Ceramah gitu. Artikel lu jadi amal jariah buat lu. Tepuk tangan dong buat tim konten. Kalau kita habis ini nulis yang rada-rada rohani ya. Iya. Subhanallah ya. Kita buat apa bikin video-video ini, video-video mudorot ini ya, ini neraka semua ini, anak-anak konten ini, anak-anak production ini. Oke, terima kasih tim konten udah mau datang di Nongkrong Biru kita episode 12. Tapi sebelum kita akhiri guys, kita mau main sebuah permainan yang namanya Eja Kata. Ada 7 kata. Nah, masing-masing kata ini gue minta dieja. Misalnya, eja Rukita. R. Dari lo R. U, K, Kalau kita lagi? T. A. Yes, kayak gitu contohnya ya. Contohnya kayak gitu ya. Apa? Tapi ini biasa. Nah, itu kan masih biasa. Sekali lagi ya biar Iya, ini latihan ya. Latihan ya. biasa. Helikopter. H. E, I. Nah, yang salah dihukum nggak ya? Dihukumnya Hukum apa? ya? Belalang goreng. Diambil kali ya. Beneran. Hukumannya makan belalang goreng guys. Itu kan haram. Apa? Haram. Enggak. Lu tau dari mana haram? Alergi. Lu pernah Enggak alergi deh bohong. Itu masalahnya kalau alergi kan berarti tahu pernah Nih. makan dong. Bangkai yang boleh dimakan itu hanya bangkai ikan, bangkai belalang. Dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Iya. Kalian Jadi- sholat ini apa ya? Masya Allah. Oke, kita mulai guys. Dari Konita ya, kayak tadi ya, urutannya ya. Gue sekali lagi, latihan lagi boleh, sekali lagi, latihan ya. Helikopter. H. E, I, K. O, P, Nah, makan tai. Indonesia Apa? bahasa Indonesia ejaannya Oh, jangan lupa, jadi bahasa Indonesia, jadi bukan C ya, bukan helikopter ya, tapi helikopter ya. Oh, Ini udah bener dia. Oh, T. iya. Terus lu malah, oh harusnya T ya. Oh. Helikopter. Kita mulai aja. Aduh, sudah. Pertanyaan pertama Deg-degan guys. dari Konita. Ingat ya, ejanya Indonesia ya. Iya. Indonesia ya. Bahasa Inggris ya katanya. Enggak, Indonesia. Heksagonal. H. E, X, Makan tai. oh iya. H H E K S. K. Oh iya. X, ya. Iya. Ini dia hukumannya. Kasih kamera dulu. Lihat kamera dulu maksud gue. Lihat kamera. Fokusin. Udah fokus kan? Deketin nyet. Nah, ini belalang sembah. Nah, sini. Beneran apa? Itu rasanya gimana? Tapi kayaknya enak sih. Kayak abon. Itu laron kali. Laron tuh. Dia ini jalan yang kecil. Teri. Tapi kalau ketawa gue skip sih. Jadi nggak boleh kalah ya guys. Nih, Tapi beli. kalau nggak boleh sih aku enak kalau dari kata terus. Iya. Jadi Ih, Nggak mau. Langsung nggak usah diliatin. kesian. Lihat. Kesian udah. Bisa diliatin. 1, 2, 3. kenapa jadi mulai nanya? 1, 2, 3. Guys, cium. Yes, lu tangan dong, pilih. Enak nggak? Iya. Nih, enak kan? Beri Konita lagi ya. Ingat bahasa Indonesia ya. Penjuru bahasaan.
P. J. Anjir. Ini kenapa? Yul, ini kenapa? Berapa? Dia pengen makan kayaknya. Emang pengen makan kayaknya. 8 nih gue. Kayaknya emang pengen makan Oh, sih. ini 8 kata. Penjuru. Penjuru bahasaan. Enggak, gue kira ada nggak usah aja. Udah jelas banget. Oke. Kata ketiga. Biar susah dari Velin ya. Nah. Ya kan susah nih kalau bagian terakhir. Oke. Aduh. Ingat bahasa Indonesia? Metafora. T-A. Konita. Bener ya? Bener. Gue makan ya? Enggak, yang salah kafe. M-E-T-A. M. F. Harusnya F. Harusnya M. Nih. Metafora. Oh, metamorfosis saya ingetnya. Oh. Makan ujungnya ini. Nah itu apa? Ya makan. Enggak. Enakan semuanya. Enak. Kok jadi gue? Jadi liatin. Ini dapat dari mana sih? Beli. Kayak di Thailand gitu. Oleh. Oke. Dari Velin lagi ya. Udah enak lagi. Udah lagi ya. Pedes, agak kepedes. Apakah cuma makan sayapnya dong? Dari Velin. Bahasa Indonesia. Domestikasi. D O M. E S T I. K. A S I. Bravo. Sekarang dari Konita lagi. Nah ini susah nih. Bahasa Indonesia ya, ingat ya. Interlinguistis. Panjang banget. I. N. T R. I N. Harus. Makan lagi. silakan. Perlu nasi enggak? Coba semuanya deh, enak kok. Enak. Kasihan ya. Asin manis. Dari Velin ya. Dari Velin ke sini, balik ke Velin lagi. Bahasa Indonesia. Penerjemahan. P E N. E. R. J E. M. H A. A. Aduh hampir ya, hampir banget ya. Kita silahkan. Iya. Enak kan? Kayaknya nggak usah dilihat ya. Oh iya enak. enak ya. Terakhir. Kamu lagi apa Guys, jualin terakhir belakang? guys, terakhir guys. Terakhir dari Konita. Glosarium. G. L. O S. A. R. U Salah. Ih, gue Ini harusnya. pemenangnya. Belum pernah makan nih. Woi, berarti pemenangnya adalah si Kinta. Tepuk tangan Kinta. Guys, Cuma matanya. enak ya? Matanya. Tapi enak ya? Enak kan? Oh, enak. Tetap belang tuh enak guys. Enggak, tapi gimana caranya dia bisa utuh gitu loh. Ya udah dapat. Jadi kayak- Goreng aja udah. Ngapain lewat di sini? tangkap. Goreng aja udah. Sini. Oke. Guys, terima kasih udah nonton nongkrong di Ru Kita. Jangan lupa subscribe Ru Kita Indonesia di YouTube. Kalau suka pencet like, kalau nggak suka dislike juga nggak apa-apa lah ya. Gue nggak maksa. Jangan lupa kasih komen kira-kira gue harus undang siapa lagi yang harus datang ke nongkrong di Ru Kita episode berikutnya. Share ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini dan sampai jumpa di nongkrong di Ru Kita berikutnya. Bye bye. Bye.